Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya rekan-rekan. Oke, jumpa lagi dengan saya Bimanyu, Mas pemilik Facebook Pados Rezeki ya, pemilik Facebook Pados Rezeki. Oke, ini tak tambahin sedikit tips buat teman-teman rekan-rekan yang sudah punya T210, punya AB ya. Saya tidak berbicara soal barang pabrikan. Kalau barang pabrikan silakan utak-utik sendiri ya. Kalau di AB, selama saya bisa memberikan tips dan solusi pasti tak kasih ya. Oke, gini ya, teman-teman, selama ini kan kalau di produk AB itu slip contoh ya, ini contoh aja. Ini produk 2026 terbaru ya, produk 2026. Nah, selama ini hanya kita sharing cuman satu metode slip ya, satu metode slip. Maksudnya apa? Maksudnya begini, teman-teman kalau misalnya punya mau produk 2025, 2026 ya, itu kalau diselipkan kan harus di sini ya. Ibaratnya kan kalau misalkan contoh rekan-rekan itu punya meja kerjanya itu alatnya ada yang di atas ya, kemudian ada yang di bawah. Nah, sedangkan kalau ini ditaruh di atas, box ini ditaruh di atas, nanti pada saat kita ngambil kan agak sulit nih. Ngambilnya kan dari atas toh, karena slipnya kan harus di sini nih. Pertama, jenengan bisa merubah tempat dudukan slip. Tempat dudukan slipnya itu misalkan mau ditaruh di bawah ya. Boxnya tetap di atas tapi slipnya ditaruh di bawah. Berarti jenengan atau teman-teman harus narik kabel ini panjang ke bawah kan. Kabel yang di sini nih ya toh, kabel merah ini harus disambung, ditarik, ditaruh ke bawah supaya nanti pada saat ini gagang ditancepin, didudukan atau kena kabel dia ngeslip. Agak repot ya, agak repot soalnya narik kabel dowo nih misor, narik kabel panjang ke arah bawah ya toh. Nah, gimana caranya supaya tidak perlu narik kabel? Jenengan punya dua metode slip. Yang pertama harus disentuhkan sama jalur grounding atau jalur yang ada di kabel merah ya. Yang pertama itu harus disentuhkan, itu otomatis narik kabel ke bawah. Nah, metode yang berikutnya ini yang mau tak sharing adalah dengan penambahan sensor red switch sensor itu yang ada di blower ya. Yang ada di blower itu kan ada sensor red switch. Kalau nggak tahu sensor red switch itu seperti apa, jenengan ketik aja di Google red switch gitu ya. Dia seperti gelas kaca. Dia akan bereaksi apabila ada magnet. Jadi gagang itu nanti kena magnet, dia akan ngeslip. Karena dia akan ngeslip berarti nggak perlu narik kabel ke bawah toh. Ini ditaruh di bawah, gagangnya di bawah, kemudian di bawah dimanapun, yang penting deket sama magnet dia ngeslip. Boxnya mau ditaruh di atas silakan. Ya, boxnya mau ditaruh di atas silakan. Ya. Nah, tentu saja rekan-rekan harus cek juga di sini di konektornya. Pengiriman saya itu di konektor sini cuma ada 2 kabel ya. Di konektor ini cuma ada 2 kabel di sini ya Mas. Di sini tuh kalau rekan-rekan punya box T210 AB, ini kan ada 2 kabel biasanya. Harusnya kan 3 kabel tuh, ya toh. Nah, karena di sini cuma diisi 2 kabel, yang satu kabelnya kemana? Yang satu kabelnya tuh ke sini loh Mas. Satu kabelnya tuh ke sini. Ini nomor 1 atau jalur pin nomor 1. Nah, supaya nanti jenengan bisa ngeselipkan pakai magnet ya. Kalau yang di sini itu cuma 2 kabel, tambahin 1 kabel Mas di nomor 1 ya. Jadi 4 dan 5 itu sudah tersolder di sini. 4 itu negatifnya, 5 itu positifnya. Ya, 4 dan 5 sudah tersolder di sini. Lalu ini nomor 1 paralel Mas. Saman sambung kabel lagi. Kemudian saman konekkan ke sini di nomor 1. Lek bingung nomor 1 saman ya disenterin nanti nomor 1 ada di sebelah mana kelihatan.
Atau kalau jenengan nggak mau nyenterin ya dilihat di sini di konektornya ini kan ada nomor 1 tuh, ya kan? Nomor 1 nanti ditancepin posisinya nanti di sebelahnya nomor 5. Di sebelahnya nomor 5 itu nomor 1. Nah kalau dilihat di konektornya nanti kelihatan tuh 4 sama 5. Ya 4 sama 5 itu 4, 5 sama 1. Ya, yang perlu disolder itu nanti nomor 1 nih ya Mas. Ini diparalel dengan jalur di konektor nomor 1. Diparalel dengan jalur di konektor nomor 1. Jadi yang tadinya nomor 1 di sini nggak ada kabel, yang tadinya nomor 1 nggak ada kabelnya, itu jadi ada kabel. Terparalel dengan kabel iki Mas. Ngerti toh paralel? Paralel itu disambung bukan di seri. Disambung ini satu kabel disambung nih. Bukan di seri ya, bukan. Wis pokoknya kabel iki saman pecah jadi 2, satu masuk ke konektor, satu masuk ke sini, wis. Oke, paham ya? Ini sudah dirubah, paham ya? Nah, berikutnya itu sedikit ngerombak gagang. Karena gagangnya mau ditaruh di tempat magnet supaya ngeselip, berarti harus dipasang di sini sensor red switch. Ya. Di sini dipasang sensor red switch. Ini sudah tak kirim fotonya ke Mas Pados Rezeki ya, Facebooknya Mas Pados Rezeki. Ini saya balik permisi dulu biar jenengan bisa lihat. Ya teman-teman, ini adalah sensor red switch ya. Sensor red switch itu sensor yang ada di dalam gagang blower. Ini panjang, kakinya panjang. Ini dipotong aja Mas. Dipotong, dipendekin ya. Nah kemudian ini jenengan tarik keluar. Makanya saya bilang kalau gagang AB ini bisa ditarik keluar. Kalau gagang pabrikan ditarik keluar rusak, game over. Ya, karena ini udah paten dicor Mas, dicor. Jadi ini ditarik keluar mesti brodol, rusak, selesai, game over. Ya, ini punya pabrikan T210 OSS. Tapi kalau ini jenengan tarik keluar, nanti dalamnya sensor itu ditaruh di sini ya Mas. Jadi gini. Ini negatif, ini nomor 4. Ini negatif grounding, ini nomor 5. Ya, ini negatif grounding nomor 5. Oke. Nah, nomor 4 ini tersambung sama jalur di sini nomor 4. Ini nomor 4. Jadi panjang, kelihatan panjang gitu tuh gini. Kelihatan panjang itu ya. Di bawah sini itu plus, kemudian di atasnya sini itu min, di atasnya lagi ground. Jadi teman-teman wajib punya AVO untuk ngecek. Ini tersambung dengan min sebelah sini. Ground, ini ground tersambung dengan sing sebelah ujung paling atas sendiri, sebelah sini nih. Paling atas sendiri. Kemudian plusnya ada di baliknya ini. Plusnya ada di baliknya ini. Jadi kabel ini, kabel merah, itu nyambung di baliknya. Di baliknya apa? Di baliknya ini loh. Pokoknya PCB ini kan double layer ya. Di baliknya itu tuh untuk plus C. Ya. Jadi yang masuk ke ground itu diputus Mas, ojo disambung rene, ojo disambung ke sini. Kabel satu helai yang jalur ground itu langsung masuk ke sensor red switch Mas, langsung ke red switch. Red switch langsung tersambung ke sini, ke jalur negatif. Ya. Paham ya? Nanti saya kirim foto nih lah di grup ya. Ya, dilepas dari groundnya, dilepas dari PCB groundnya. Kabelnya langsung solderan rene Mas ning red switch. Nah, setelah red switch langsung disolder ke ujungnya ini ke jalur negatif. Sing ning kene jalur ning kene itu jalur grounding. Jadi ini itu lek jenengan ukur pakai AVO sret, iki jalure rene Mas sret ning kene. Terus yang ini lek jenengan ukur sama AVO dia jalure sret ke sini. Terus yang plusnya ada di baliknya, plus ada di baliknya tuh dia jalurnya ke sini nih. Sampai di sini paham ya? Oke.
Nah, kalau sudah terpasang itu jenengan tes ya, dites. Ngetesnya piye Mas Abi? Ngetesnya gini. Ini kameranya tak taruh dulu lah biar aku nggak megang dulu. Saya tak golek stand. Gini. Aduh, ini ya. Taruh dulu sebentar. Oke. Ambil avo ya, ambil avometer. Ambil avometer, arahkan ke buzzer ben penak, arahkan ke buzzer supaya enak ya Mas. Lalu 4 dan 5. Sorry, bukan 4 dan 5, sorry. 4 dan 1 ini dicopot aja nggak apa-apa, nggak usah dipasang mata solder, nggak apa-apa ya. Di sini ada nomor 4 dan 1 ya. 4 dan 1, ambilin 4 dan 1 Mas. Ini ada nomor-nomornya 4 dan 1 ya. Nah, 4 dan 1 kita avo, ini nggak bunyi toh, buzzernya nggak bunyi kan. Lalu jenengan deketin magnet Mas, deketin magnet. Ini harus bunyi Mas. Dengar ya, ini bunyi Mas. Kedengeran toh? Nih. Ini bunyi toh? Avo ini bunyi toh? Ya kan? Nah. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti sudah oke pemasangan red switch-nya. Nomor 4 dan 1 Mas ya. 4 dan 1. Yang dites itu lubang 4 dan 1. Di sini ada nomor-nomornya Mas. Sekali lagi ini ada nomor-nomornya. 4 dan 1. Ya. Lalu magnetnya dijedot nih. Harus muni. Kalau magnet dijauhkan dia nggak akan bunyi. Oke. Nah, setelah selesai baru kita tes Mas. Kita tes, kita pasang mata solder. Sudah terpasang, kita pasang lagi di sini. Ingat yang versi 2026 ini itu dia nggak akan panas kalau ini nyala duluan ya. Ini harus dipasang disik. Kita pasang dulu, kita colok listriknya. Ini tadi gambar ya. Ini tadi gambar pemasangan sensor ya. Oke. Nah, karena tadi jalur di sini sudah diparalel sama jalur konektor di sini nomor 1. Ini jenengan taruh di sini, pasti nanti juga sama ngeslip Mas. Kita tes ya. Jadi produk 2026 ini harus dari awal ikutin SOP. SOP-nya nyala, ini harus terpasang. Kalau jenengan nyalakan terus ini dipasang di pertengahan atau ini nyala duluan baru dipasang, nggak akan panas Mas. Karena sistemnya akan ngecek dari awal. Ya, ini saya nyalakan kayak gini. Cek sistem Mas. Nah, begitu ada kata-kata sistem oke, siap digunakan, berarti itu prosedurnya benar. Tapi kalau sampean masang gagang ini setelah ini nyala, itu nggak akan bisa panas. Karena sistemnya dicek dari awal, semuanya dari awal. Jadi prosedur ganti gagang pun juga harus kondisi dimatikan. Misalnya nggak tak matikan, dia Mas Abi, misalnya saya cabut mata solder atau saya cabut ini cabut ya. Nanti ada peringatan. Nah, ada peringatan seperti itu. Overheat, matikan alat. Karena Anda melakukan suatu pekerjaan yang tidak standar. Tidak boleh dicabut duluan, harus dimatikan duluan. Setelah dimatikan, mati, baru jenengan cabut, baru jenengan ganti mata solder. Jadi bedanya dengan versi 2025, versi 2025 keadaan nyala ditancepin mata solder panas. Kalau ini tidak mau, ini sudah full semua auto, full semua sudah sistemnya auto, lebih bagus, lebih safety, ya. Lebih safety. Jadi kalau misalnya jenengan pasang celek mata solder, jenengan pasang kemudian di sini masih ada tulisannya error, berarti yang bermasalah itu adalah gagang, kabel, mata solder putus atau tidak. Jadi sudah dilokalisir atau sudah diminimalisir kerusakannya di apa, itu akan ketahuan. Paham ya? Oke, sekarang kita pasang lagi
gagang kita pasang lagi, kita nyalakan. Dia ada keterangan cek sistem oke, siap digunakan. Ya, ini kondisi ngeslip ya mas, ini kondisi slip. Oke, ini ada magnet. Sekarang saya ambil sebuah magnet, ini magnet. Anggap aja box ini ada di atas, lalu tempat dudukannya sampean itu ada magnet ada di bawah ya. Saya angkat ya. Kita gunakan nyoder ya. Kita gunakan nyoder ya. Kita pakai nyoder. Nah, lalu nanti kita mau selipkan ya. Kita udah pakai nyoder. Di situ ada tulisannya run atau kerja. Kemudian ini ada magnet ya. Ini magnet ya. Lalu ini saya taruh di dekatnya magnet gini. Nanti tulisan run itu akan berubah mas. Standby lalu slip. Itu sama toh? Nah, ini run, ini running, ini kerja ya, ini kerja. Lalu saya deketin. Yang standby dulu baru slip. Kenapa standby? Karena slipnya diatur berapa detik? 2 detik. Kalau misalnya jenengan atur 0 detik gini, ya diatur 0 detik, begitu dideketin magnet ini ya, langsung slip, tidak ada STBY-nya. Enak toh? Nah, langsung slip tuh. Nggak lagi harus ditaruh di sini mas, tidak harus ditaruh di sini. Di sini pun juga bisa ngeslip mas. Loh, ngeslip tuh ya. Kita angkat, taruh di dekat magnet, ngeslip dia. Ya, tinggal diatur aja mau slip delay-nya berapa detik. Nah, supaya ibarat orang itu habis lari kenceng gitu ya, dia nggak langsung tiba-tiba suruh berhenti. Dia ada jalan lari-lari kecil, kemudian lari-lari jalan cepat, terus jalan kaki, jalan pelan, baru slip. Ya, nah misalkan kayak gini saya buat slipnya 6 detik, misalkan itu 6 detik ya. Oke, 6 detik. Begitu saya taruh di magnet, dia nggak langsung nge-slip, tapi dia masih running, dia masih standby selama 6 detik kayak gini nih. Standby. Ntar lagi dia baru nge-slip. Nah, ya. Jadi sudah kita ajarin, kita kasih tahu, kita kasih tipsnya untuk metode slip 2 lokasi. Lokasi di box gini, dia juga akan nge-slip. Oke. Kemudian lokasi di magnet ya, lokasi di magnet, angkat. Habis itu kita deketin ke magnet ya, kita deketin ke magnet gini. Nah, dia nge-slip tuh. Nah, ya. Sudah kita kasih tipsnya lagi untuk supaya tidak ngolor kabel. Tidak harus ditaruh di sini. Tidak harus ditaruh di situ, tapi ditaruh di dekat magnet, dia udah bisa ngeslip. Ya. Nah, gitu. Ya. Nah, tuh. Ya kan? Wis penak mas, wis terserah sampean. Tinggal mau slip di boxnya atau mau slip di magnet. Wis nggak narik kabel. Ya. Nah. Oke, sip. Gini ya. Mas pemilik Facebook Pados Rezeki, requestnya, Om aku mau naruh di tempat lain apa bisa supaya nggak deket sama box, soalnya boxnya mau tak tumpuk Om, mau tak tumpuk di atas kayak gini, tak tumpuk, terus gagangnya tak taruh di bawah, gimana caranya supaya praktis nggak ngolor kabel ya pakai itu, sistemnya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang kepengen dimodif seperti itu, ini tutorialnya ya. Gambarnya di sini. Yang penting jenengan tahu jalur ground, jalur negatif, jalur positif ya.
Jadi dari ground langsung ke sensor, tidak disolder di sini, tidak. Yang awalnya tadi disolder di sini, lepaskan langsung disolder di red switch, langsung masukkan ke negatif. Jadi intinya ketemunya ground dengan negatif itu pasti nanti saudara slip. Nah, yang mempertemukan apa? Sensor red switch. Nah, sensor red switch-nya itu bisa bereaksi dengan apa? Dengan magnet. Jadi kondisi NO, ya, sensor red switch-nya itu sensor yang tipe jenis NO ya, bukan NC. NO ya, NO itu normally open. Nanti begitu kena magnet dia jadi normally close. Dia akan menutup atau dia akan menyambung sehingga grounding ketemu sama negatif memberi signal ya, memberi signal ke program untuk melakukan apa? Slip. Nah, programnya diselipkan gitu ya. Oke, sementara gitu tips dari saya untuk dua metode slip langsung di box dan slip di magnet ya. Terima kasih, selamat siang, udah jam 14 lebih 16 menit ya. 14 dari jam 2. AB di bulan puasa hanya jam 8 sampai jam 3 sore ya. Anak-anak jam 3 udah pulang. Habis itu saya ngelanjutin sendiri packing ya. Oke, itu aja, terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.